Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Dr. Muhammad Anas. Saya adalah dokter spesialis bedah yang berpraktek di Rumah Sakit Prima Medika Tulungagung. Hernia adalah tonjolan dari isi organ di dalam tubuh kita, apapun isinya, yang menonjol keluar sehingga dia kelihatan dari permukaan tubuh kita. Komponen dari hernia itu pada prinsipnya ada tiga. Yang pertama adalah kantong dari hernia, kemudian isi, dan yang terakhir adalah cincin. Tiga komponen ini memang harus dipunyai oleh hernia atau yang disebut atau yang didiagnosa dengan hernia. Tanpa adanya tiga itu, maka sebenarnya kita tidak bisa menyebut dia sebagai hernia. Jadi hernia itu bisa muncul dimanapun, misalnya di dalam otak kita juga bisa, di dalam dada kita ada, perut kita ada, atau bahkan di dalam tulang belakang kita. Cuman orang awam mengenal bahwasanya pada umumnya hernia atau turun usus atau berok, orang awam menyebutkan itu biasanya mengenalnya hernia itu di lipat paha. Dan memang itu kejadian hernia di tengah-tengah masalah yang paling banyak. Tapi pada intinya hernia bukan hanya itu, berdasarkan terminologinya. Jadi kalau hernia yang difahami oleh masyarakat biasanya muncul benjolan di lipat paha pada saat dia beraktivitas atau pada saat dia bekerja berat. Ini adalah hernia yang dipunyai pada mereka yang umur-umur dewasa. Sementara bisa jadi hernia itu muncul pada bayi, jadi yang disebut dengan kongenital. Jadi kelainan kongenital pada bayi itu juga bisa disertai dengan hernia karena lubang di lipat pahanya yang pada saat dia lahir itu harusnya sudah menutup, dia masih terbuka sehingga usus keluar dari lubang itu. Ini yang disebut dengan hernia kongenital, hernia yang dipunyai pada bayi dan anak-anak ya, pada umur-umur di bawah 10 tahun. Pada mereka yang dewasa dan orang tua, biasanya hernia disebabkan oleh kelemahan dari dinding perut akibat dari terlalu banyaknya mengejan. Misalnya mereka yang punya penyakit paru kronis atau PPOK. Pada mereka yang sering merokok sehingga batuk-batuk kronis, maka biasanya dinding bagian bawah itu lemah, maka muncullah kelemahan di dinding bawah itu sehingga menyebabkan hernia. Atau pada mereka yang sangat tua sekali atau geriatri, disebabkan karena kelemahan dari dinding. Jadi namanya orang tua, semakin umurnya semakin tua pasti nggak mungkin toh wajahnya makin singset, pasti otot-otot makin kendor. Nah, itu juga memicu terjadinya hernia. Jadi hernia itu mandatori atau wajib hukumnya operasi. Tanpa itu ya tidak akan tertangani, karena prinsip utama dari hernia adalah kelainan dari anatomi tubuh. Maka untuk membetulkan anatominya, maka jawabannya adalah operasi. Jadi Bapak Ibu jangan percaya ada pengobatan hernia tanpa operasi. Ya, saya kira itu pernyataan yang kurang mendidik masyarakat. Hernia itu hukumnya wajib operasi, baik itu hernia yang didapat pada bayi maupun hernia yang muncul pada umur-umur tua atau dewasa. Prinsip operasinya adalah membuang kantong dan menambal dinding yang lemah.
Tetapi kalau hernia pada anak-anak atau bayi, maka biasanya kita cukup menutup kantongnya aja. Jadi kita tidak perlu menambal bagian dinding yang lemah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu mengalami problem dengan gejala-gejala yang bagaimana kita sebutkan di atas, alangkah baiknya Ibu berkonsultasi kepada dokter bedah di rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit Prima Medica, di mana kita membuka layanan poli bedah setiap hari selama 1 minggu, biasanya di jam sore hari. Atau jikalau Bapak Ibu mengalami gejala serupa dan muncul benjolan dan kemudian terasa nyeri diiringi dengan mual muntah dan nyeri perut, kapanpun Ibu bisa datang ke instalasi gawat darurat rumah sakit Prima Medica. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sehat.